Oke, sorry tadi terputus ya. Nah, ketika Anda ingin mengintegralkan, ketika Anda ingin mengubah ke dalam transformasi Laplace, maka Anda gunakan rumus ini ya. Jadi dikali dengan E pangkat min ST ya. Kemudian integral 0 sampai tak berhingga ya. Nah, ada beberapa variabel atau fungsi yang nanti adik-adik mahasiswa sering dapatkan ya. Jadi ada fungsi FT namanya UT ya. Kemudian ada fungsi FT namanya E pangkat min AT UT ya. Atau delta T ya. Nah ini ketika kita Laplace berarti kita kali dengan E pangkat min ST ya. Jadi kalau misalnya UT kita Laplace, maka dia akan menjadi 1/S ya. Nah kalau dia E pangkat min AT, kita kali dengan E pangkat min ST, maka dia akan menghasilkan 1/S tambah A ya. Jadi perhatikan ini, kalau dia E pangkat min AT ya, berarti di sini adalah plus. Tapi kalau misalnya E pangkat AT ya, berarti 1/S kurang A ya. Nah, kemudian ada juga jenis variabel atau fungsi lain adalah delta T ya. Delta T itu adalah 1 ya. Jadi kalau ada mahasiswa sudah mendapatkan nanti suatu fungsi yang ada ketiga ini, tidak perlu lagi dihitung seperti ini ya. Nah, Anda sudah hafal misalnya ya. Misalnya UT itu fungsi Laplace-nya adalah 1/S ya. Kemudian E pangkat min AT UT ya, Laplace-nya adalah 1/S tambah A ya. Kalau delta T, Laplace-nya adalah 1 ya. Jadi silahkan didalami ya, supaya teringat. Selanjutnya adalah tentang contoh lain ya. Contoh lain dari suatu fungsi. Fungsi misalnya adalah FT sin omega T UT ya. Nah, sin omega T UT ini untuk memudahkan kita melakukan transformasi Laplace. Nah, kita kan secara normal kan ini ya, Laplace sin omega T, kemudian sin omega T dikali dengan E pangkat min ST dt ya.
Kemudian integralnya 0 sampai tak berhingga ya. Nah, ada salah satu strategi yang kita bisa lakukan adalah dengan menggunakan persamaan yang setara ya. Jadi ketika Anda temukan sin omega atau cos omega T, maka Anda bisa menggunakan persamaan ini ya. Nah, contohnya ini sin omega T. Ya. Sin omega T berarti ini ya. E pangkat J omega T dikurang E pangkat min J omega T per 2J ya. Ya, ini. Lalu kali dengan E pangkat min ST ya. Nah, Anda tinggal kali masuk ya. Nah, kalau misalnya E pangkat J omega T dikali dengan E pangkat min ST ya. Jadi yang di atas tinggal dijumlahkan ya. E pangkat min ya, S kemudian min J omega ya kali dengan T ya. Karena min kali S kali T. Jadi min ST ya. Kemudian min kali J omega kali T. Jadi plus berarti J omega T ya. Itu juga yang ini ya. Tinggal Anda kali maka nanti akan menghasilkan ini ya. Nanti Anda masukkan integralnya, saya kira Anda perlu saja integral sini ya. Nah, sudah sering belajar ya. Kemudian selanjutnya adalah kita mengenal sifat-sifat daripada Laplace ya. Supaya tujuannya apa? Supaya kita dengan mudah melakukan transformasi Laplace ya. Kalau kita mengenal sifat-sifatnya ya. Sifat yang pertama adalah linearity ya. Nah, linearity itu ketika kita melihat suatu sifat Laplace seperti ini ya. Jadi ada apa namanya pemisahan ya beberapa fungsi di fungsi terpisah hingga kita mudah melakukan perubahan transformasi seperti ini ya. Nah, contohnya tadi itu ya cos cos omega T UT ya. Jadi ketika kita lakukan kan cos itu adalah ini ya. Berarti kalau kita lakukan pemisahan Laplace dari ya, 1/2, nah ini 1/2 ya. Kemudian E pangkat J omega T ya. Ditambah E pangkat min J omega T. Otomatis menjadi 1/2 ya. Laplace dari E pangkat J omega T ya. Ditambah 1/2 Laplace dari E pangkat min J omega T ya. Nah, sekarang kita sudah lihat bahwa
tadi kita sudah belajar bahwa ketika ada E pangkat, maka kita dengan mudah untuk melakukan proses transformasi. Jadi seperdua, ya. Inilah plusnya, ini jadi plus, berarti menjadi minus ya. Jadi S kurang J omega ya. Kemudian tambah ini minus, berarti merubah jadi plus ya. S ditambah J omega. Nah, silakan nanti Anda kali samakan penyebutnya sehingga menghasilkan S per S kuadrat ditambah omega kuadrat ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Sepertinya belum ada, Pak. Ada, berarti paham ya. Oke, selanjutnya adalah terkait dengan apa namanya, beberapa fungsi FT yang sudah ditabelkan ke dalam fungsi Laplace ya. Jadi kalau misalnya nanti kalau Anda sudah masuk dalam tahap analisis rangkaian listrik, Anda ketika mencari transformasi Laplace-nya, Anda bisa lihat tinggal tabel ini ya. Jadi tidak perlu Anda turun-turunkan. Contohnya tadi seperti E pangkat AT ya. E pangkat AT, maka hasilnya adalah ini ya. Kemudian sin AT ya, berarti A. Nah, kalau tadi kita kan sin omega T ya. Nah, A ini setara dengan omega ya. Maka ini omega per S kuadrat ditambah omega kuadrat. Kalau sin AT berarti A per S kuadrat ditambah A kuadrat ya. Kalau cos omega T adalah S per S kuadrat ditambah omega kuadrat ya. Jadi kalau ini T sin AT seperti ini ya. Selanjutnya adalah sifat Laplace lainnya ya. Sekali menemukan suatu sifat adalah kalau tadi FT ya, sekarang menjadi FT. Maka akan perubahan ini menjadi SA ya. Dan seperti
Nah, kalau bisa dasarnya adalah ini sin omega T UT, kemudian berubah sifat menjadi sifat ini, ya, atau scaling ya. Kalau tadi sin omega T berubah menjadi sin 2, ya ada duanya ya. Berarti A-nya sama dengan 2 ya. Tinggal Anda masukkan ya. Nah, Anda perhatikan kalau misalnya Laplace daripada sin 2 omega T ya, U T ya. Nah, perhatikan basicnya dia adalah sin omega T ya. Sin omega T. Nah, sekarang harus Anda cari Laplace-nya dulu. Sin omega T adalah apa? Kalian tahu sin omega T? Sin omega T itu adalah omega per S kuadrat ditambah omega kuadrat ya. Ini Laplace-nya ya. Nah, karena dia ada A-nya sama dengan 2, ya. Sedangkan fungsi ini ya, fungsi Laplace F2T itu adalah 1/2 F S per 2 ya. Berarti kita harus ubah menjadi ini. Kalau tadi dasarnya ini berarti omega per, kita kali dulu ya, 1/2. Kemudian ini S/2 kita masukkan di sini ya. Berarti S/2 pangkat 2 tambah omega pangkat 2 ya. Anda tinggal jabarkan nanti, cari tahu ya. Menjadi 2 omega per S kuadrat ditambah 4 omega kuadrat. Tidak ada, tidak ada, kita lanjut ya.
Sifat berikutnya adalah frekuensi shift ya. Frekuensi shift itu gimana mengidentifikasinya ya. Jika ada ini ya, fungsinya itu ada di depannya F pangkat min AT. Maka ketika Anda lapaskan menjadi S tambah A. Kalau misalnya tadi fungsi dasarnya ini, fungsi dasar T-nya adalah ini, ya, T, maka ketika muncul frekuensi shift, dia akan menjadi ini. Ini adalah FT-nya, yang ini adalah, kalau dia berubah seperti ini, maka Anda harus mengubah, kalau tadinya hanya S, ya, maka S-nya diganti menjadi S tambah A. Ya. Nanti ini berubah menjadi, ini ya, ini berubah menjadi S tambah A, ini berubah menjadi S tambah A. Maka jadilah ini. Ya. Begitu juga sin-nya. Sin-nya ini berubah menjadi S ditambah A. Ya. Ini ya. Nah, itulah ciri-ciri dari frekuensi shift ya. Kemudian ada namanya sifat time differentiation ya. Artinya kita melakukan transformasi Laplace dengan menggunakan sifat time differentiation. Jadi ada seperti ini ya. Sial. Melakukan Alurnya seperti ini ya. Misalkan nah, itu bentar ya. Suara saya terdengar?
Sudah. Baru terdengar. Karena lagi koneksi internet lagi bermasalah. Oke, mudah-mudahan tidak terputus ya. Sekarang sudah, Pak. Oke, jadi eh, jadi ketika kita ingin mentransformasi Laplace suatu turunan, kalau misalnya turunan satu ya, Anda tinggal pakai ini ya. Nah, ada formulasi umumnya, yaitu kita lihat pada slide berikutnya ya.
Yaitu ketika misalnya Anda mendapatkan diferensial beberapa orde ya, misalnya orde ketiga, keempat, Anda bisa gunakan rumus ini ya. Nah, Anda bisa gunakan rumus ini ya. Jadi kalau misalnya D pangkat diferensial 2 berarti di sini 2 ya, S pangkat 2 F S ya. Kalau misalnya di sini kurang S 2 kurang 1 berarti 1 ya. F 0 minus ya. Dan seterusnya. Jadi Anda tinggal memanfaatkan rumus ini ya. Kemudian ada namanya time integration ya. Time integration itu adalah ketika suatu integral kita lakukan proses transformasi Laplace. Ya, sedangkan kita tahu bersama bahwa Laplace itu sendiri sudah ada integralnya ya. Nah, ketika kita double integral, maka itu namanya time integration ya. Berarti kita harus menerapkan karena dia ada dua integral, ya, maka kita selesaikan satu persatu ya. Jadi ini dulu dengan ini, baru nanti setelah itu ini ya. Nah, proses integral itu Anda harus kilas balik lagi ya, pelajaran yang dulu Anda pelajari ketika belajar kalkulus ya, atau matek ya. Bahwa integrasi integral ya, integral parsial ya. Pokoknya macam-macam integral ya. Silahkan cek lagi pelajaran Anda yang dulu ya. Karena Anda ketika melakukan proses transformasi ini banyak menerapkan Laplace ya. Integral. Nah, time integration itu ketika Anda mendapatkan formulasi time integration, maka ketika ada seperti ini ya, Laplace kan 0 sampai T, Ft dt ya. Maka seperti ini ya, 1 per S, F S ya. Contohnya seperti apa? Misalnya 0 sampai T ya. Misalnya Ft-nya apa? Sin lah ya. Sin omega T dt ya. Kita diminta untuk melaplaskan ya. Otomatis kalau kita jabarkan kan Laplace integral 0 sampai tak berhingga ya. Kemudian Laplace Ft-nya kan ini ya. Ini Ft ya. Berarti integral 0 sampai T sin omega T dt ya. Kemudian kita kali dengan apa? F pangkat min ST ya. Min ST U T ya. Nah, kalau kita langsung lihat rumus ini ya, kita cari tahu aja sin omega T itu Laplace-nya apa.
sin omega T. Laplasnya adalah, Laplace ini ya, omega per S kuadrat ditambah omega kuadrat ya. Jadi walaupun saya tidak hitung ini, saya bisa mendapatkan langsung Laplace-nya 1 per S. Nah, Fs-nya ini ya, kali omega per S kuadrat ditambah omega kuadrat ya. 10 per S kuadrat ditambah omega kuadrat ya. Jadi kalau misalnya apa namanya, seperti ini, Anda tinggal mengenali sifat-sifat daripada Laplace ya. Oke, selanjutnya ada namanya frekuensi differentiation ya. Apa maksudnya sifat Laplace ini? Ketika Anda menemukan ada T, ini ya depannya, ini ada T. Contohnya adalah seperti ini ya. Laplace T E pangkat min AT U T ya. Jadi ini E ya. Kalau Anda ada lihat T begini, kalau Anda mengenali sifat Laplace, maka Anda tinggal gunakan rumus ini. Ya. Kalau kita lihat rumus ini adalah ya, T-nya ini adalah memiliki N sama dengan 1 ya. 1. Kemudian kalau kita menerapkan rumus ini bagaimana? Berarti sama dengan min 1 pangkat 1 ya, ini ya. Diferensial 1 ya. Kemudian DS 1 ya. Kemudian Fs-nya daripada E pangkat AT apa? Min AT adalah 1 per S ditambah apa? A kan? Jadi Anda turunannya ini ya. 1 per S ditambah A ya. Kemudian min 1 pangkat 1 kan min 1 ya. Nah, turunan daripada ini Anda bisa jabarkan seperti ini ya. Jadi turunan daripada S ditambah A pangkat min 1 ya. Ketika Anda turunkan menjadi min 1 S ditambah A min 1 kurang 1 ya. Menjadi min S tambah A pangkat min 2 ya. Maka Anda sudah dapatkan ini adalah min 1 dikali 1 per S tambah A pangkat 2 ya.
Minus kali minus menjadi plus ya. Ini sama dengan 1 per S tambah A pangkat 2 ya. Maka didapatlah Laplace dari ini adalah ini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut. Kemudian ada namanya time periodic ya. Time periodic itu suatu fungsi periodik yang berulang ya, dengan perulangan yang sama ya dalam periode tertentu, misalnya T ya, atau 2T atau 3T ya. Nah, kalau kita lihat ini adalah ini terjadi pergeseran sebesar T ya. Kalau ini sebesar 2T. Maka ini F1, F2, F3, F1 tidak mengalami pergeseran, F2 ya. Kemudian berikutnya terjadi pergeseran sebesar T, kemudian berikutnya terjadi pergeseran sebesar 2T ya. Nah, kalau Anda menemukan seperti ini, pergeseran seperti ini, yang secara periodik, maka Anda bisa menggunakan formulasi umum seperti ini ya. Jadi kalau pergeserannya 2, ini menjadi min 2S ya. Anda tinggal ubah ke dalam domain Fs untuk fungsi Ft-nya. Nah, tadi kita coba lihat contoh soal ya. Kalau misalnya kita diminta untuk menyelesaikan Laplace dari fungsi ini ya. Nah, pasti kita sudah dengan mudah karena delta T itu adalah 1 ya. T itu adalah 1 S ya. Kali kali berarti 1 per S ditambah 2 ya. Nanti tinggal cuma akan menghasilkan ini ya. Nah, kemudian ada Laplace ini, ada T-nya di depan ya. Nah, N-nya sama dengan 2 berarti ya. Kemudian sin 2T, berarti omeganya adalah 2 ya. Nah, itu maksudnya apa? Laplace sin omega per S kuadrat ditambah omega kuadrat. Karena omeganya 2, berarti 2 per S kuadrat ditambah 4 ya. Nah, Anda tinggal masukkan di rumus itu ya. Jadi rumusnya itu adalah min 1 pangkat jadi min 1 pangkat N ya. Kemudian diferensial N per ds N Fs ya. Nah, kita masukkan sini adalah karena N-nya 2, berarti min 1 pangkat 2 diferensial 2 ds 2
Kemudian Fs-nya ini ya 2/S² ditambah 4 ya. Anda tinggal turunkan. Kalau min 1 pangkat 2 kan 1, berarti anggaplah hilang ya. Anda tinggal turunkan 2 kali dari persamaan ini ya. Jadi kalau misalnya turun 2 kali itu maksudnya 2, ini turunkan ya. Sehingga menghasilkan ini ya. Jadi 2 kali kita turunkan ya. Oke, tadi kita sudah belajar tentang transformasi dari fungsi ft ke fungsi domain frekuensi ya, atau fungsi domain waktu ke fungsi domain frekuensi ya. Sekarang kita belajar dari kebalikannya, namanya inverse ya. Nah, inverse itu kebalikan dari proses transformasi Laplace. Sama juga kalau proses inverse itu kita harus mengenali juga ya, atau mengidentifikasi. Ada 3 kemungkinan kita bisa mengidentifikasinya, namanya sifat simple pulse, repeat pulse, dan complex pulse. Ya. Kemudian bagaimana sih itu simple pulse ya? Simple pulse itu kita bisa mengidentifikasi ya, jika dia modelnya seperti ini. Jadi di bawah itu sudah ada bentuk-bentuk faktorial ya, di atas tidak. Ya. Maka ketika kita lakukan proses transformasi Laplace, inverse-nya ya, kita gunakan formulasi ini. Ya. Artinya ini berubah menjadi fungsi ft ya. Bentar ya. Nah, kalau misalnya dia repeat pulse, ya, repeat pulse itu seperti ini modelnya ya. Jadi ada perulangan yang secara terpisah. Maka ketika Anda menemukan seperti ini, maka Anda gunakan rumus ini ya. Kemudian ada kompleks pulse ya. Nah, rata-rata biasanya muncul ini ya. Kalau suatu fungsi ft, kita mau ubah ke dalam fungsi ft. Ini paling sering terjadi ketika suatu transformasi Laplace diubah ke dalam domain waktu ya. Sekarang kita lihat contohnya ya. Ini adalah tabelnya. Nah, contohnya seperti ini ya. Misalnya kita diminta untuk mengubah ya dari fungsi fs ke dalam fungsi transformasi waktu ya. Nah, kalau kita lihat di sini kan mudah ya. Kalau 3/S, S itu kemarin Laplace-nya inverse-nya apa? Adalah apa? UT kan? Nah, berarti 3 kali UT ya. 3 kali UT. Sekarang ini 5. Nah, berarti kurang 5 pangkat
Nah, di sini plus, berarti menjadi minus. Ya. Minus T ya. Sekarang ini gimana? Ayo. Kalau ada seperti ini, Anda harus jeli ya. Jeli bahwa di sini ada S kuadrat. Nah, biasanya yang ada S kuadrat itu adalah kalau bukan sin, adalah cos. Ya. Berarti ketika kita misalnya terapkan di sini apa namanya sin ya. Nah, kalau sin kan rumusnya adalah ya, omega per S kuadrat ditambah omega kuadrat ya. Nah, berarti kalau kita bisa mengidentifikasi bahwa S kuadrat ditambah 4 kan sini ya, berarti 2 pangkat 2 ya. Kemudian berarti omeganya di sini 2. Sedangkan di sini 6 ya. Kalau 6 di sini berarti kita kali 3 ya. Berarti 3 kali sin ya. Sin 2 T ya. Nah, ini jangan lupa dikali UT ya. Kemudian ditambah 3 kali sin 2T UT ya. Hingga muncul persamaan Nah, selanjutnya adalah kalau ada fungsi fs ya, seperti pada contoh 15, 19, 9 ya. Nah, kalau ada seperti ini, maka agak kesulitan kan? Karena dia adalah kompleks poles. Ya. Salah satunya cara adalah melakukan teknik namanya metode residu ya, atau metode algebraic ya. Metode residu itu sebenarnya lebih mudah ya. Anda tinggal identifikasi ini di bawahnya ya. Nah, ini S tambah 2, S tambah 3. Baru Anda mencari koefisien A, B, dan C ya. Untuk mencari koefisien A, B, dan C, misalnya koefisien A, karena kita acuannya S ya, berarti S dikali Fs ya. Berarti S sama dengan 0. Nah, ketika kita acuan itu maka S-nya hilang ya. Hilangkan. Maka rumusnya ini. Tinggal masukkan S sama dengan 0. Dapat ini ya. Nah, kalau misalnya B itu kan acuannya adalah ini. S tambah 2 ya. Maka kita hilangkan. Untuk S sama dengan min 2. Tinggal S ditambah S tambah 3. Maka dapat ini ya. Begitu juga C ya. C. Sehingga dapatkan 7 ya. Nah, setelah itu Anda tinggal masukkan. Kalau A-nya tadi 2, B-nya 8, C-nya 7.
B-nya min 8 ya, karena minus di sini. Maka kalau sudah seperti ini kan sudah gampang ya. Nah, kalau mau diubah ke dalam fungsi FT, ya, sudah mudah ya, karena sudah terpisah ya. Anda tinggal ini ya, 2 per S per 1 per S itu adalah 1 ya, kurang 8, ini S tambah 2, berarti E pangkat apa? Min 2T ya. Kemudian S tambah 3, berarti tambah 7, E pangkat min 3T UT ya. Ya dapat ini ya. Oke, selanjutnya kita masuk yang terakhir ya. Mungkin setelah ini kita sudahi ya. Karena kebetulan lagi kurang sehat ya. Kita lanjut. Jadi kalau ada fungsi fs seperti ini ya. Karena kita lihat di sini ada S tambah 2 pangkat 2 ya. Maka ketika Anda menemukan seperti itu, tidak seperti cara sebelumnya ya. Kita harus menggunakan teknik lain. Jadi kalau misalnya ini kan 1, 2, 3 berarti tadi cuma butuh A, B, dan C ya. Tapi di sini ada pangkat 2, otomatis harus penambahan D. Ya. D ini kalau A, B, C tadi caranya sama ya. Kalau D ini adalah diferensial dari sebelumnya. Jadi diferensial dari ini. Anda harus melakukan proses diferensial terhadap ini untuk mendapatkan nilai sama dengan min 2 ya. Ini S sama dengan min sebesar 13 ya. Tinggal Anda masukkan nanti A-nya 1, B-nya min 14, C-nya adalah 13, D-nya adalah 22. Ya. Gitu ya. Ini C ya, sorry ini C, ini D, ya. Ini B, ini A. Ya. Maka Anda setelah dapat dari ini lebih mudah untuk dilakukan proses transformasi balik inverse ya. Karena sudah ada pertanyaan sampai di sini? Izin bertanya. Kalau nggak ada, mungkin kata kelasnya sambil saya absen ya. Kata kelasnya mungkin bisa apa namanya? Atau saya anu dulu ya.
Oke, saya absen dulu ya. Muhammad Akmal ada? Ada Pak, hadir. Muhammad Sirajuddin? Paki? Hadir Pak. Amarian? Amarian? Fauzan? Kasa? Ama Krishna? Hadir Pak. Muhammad Iqbal? Hadir Pak. Tegar? Hadir Pak. Panji Ahmad? Hadir Pak. Nurbaiti? Hadir, Pak. Deni Rio? Hadir Pak. Yunarisa? Hadir, Pak. Antonius? Pania? Hadir, Pak. Josephine? Hadir Pak. Muhammad Fadli? Hadir Pak. Supriyadi? Hadir Pak. Supandi, sorry. Ferdinandus? Hadir Pak. Rafiq? Wiwit? Hadir, Pak. Muhammad Haris? Hadir. Arya? Arya Putra? Ya Pak, Muhammad Arif. Putra Ramadhani? Iya, Hadir Pak Putra. Hadir, Pak. Yud. iya ada. Hadir, Pak. Reza? Reva? Hadir, Pak. Salsa? Hadir, Pak. Nanda Niko? Hadir Pak. Zamar? Hadir Pak. Muhammad Hadir, Kori? Pak. Arif Prianto? Hadir Pak. Muhammad Usain? Hadir Pak. Jagat? Hadir Pak. Muhammad Fauzi? Hadir Pak. Fauzi hadir Pak. Panca Hairul? Hadir Pak. Nopal Raki? Hadir Pak. Aditya? Hadir Pak. Tiok? Hadir Pak. Ninang? Hadir, Pak. Arif Kurnia? Riki Saifatullah? Hadir. Indrianto? Hadir Pak. Indra Wijaya? Indra Wijaya hadir Pak. Sidan? Hadir Pak. Raka? Hadir Pak. Alvin? Asmi? Azmi hadir Pak. Osa? Hadir, Pak. Mona? Hadir, Pak. Kamarazin? Hadir Pak. Dimas Sandi? Muhammad Alfareza? Hadir Pak. Bayu Permadi? Hadir Pak. Abid Furkan? Hadir Pak. Maaf Pak, Antonius Rafael Pak hadir Pak. Siapa? Antonius Rafael Pak, jam 15.
Izin Oke. Pak, atas nama Ahmad Rian hadir Pak. Kenapa tadi tidak menyahut? Absen nomor 4 Pak. Siapa? NIM-nya berapa NIM-nya? Nggak 118 Pak. dipanggil. Dengar ya. Siapa? Berapa? 118 Pak, absen nomor 4. Ini. Ya Pak. Izin Pak, Muhammad Argia Puralaksono hadir Pak. Kenapa baru ini? Ini Pak, udah kedengeran. Ya berarti tidak menyimak. Ya. Yang mana? Minggu depan itu saya tidak mau lagi begini-begini ya. Kalau tidak dengar, chat ya. Kalau Anda tidak dengar, misalnya suaranya tidak ada, silakan di chat. Nanti memang Anda monitor. Tapi kalau Anda baru ini, jangan sampai baru masuk ya. Siapa lagi? Dan teman-teman juga Yang mana tadi? NIM Yang mana? absen nomor 23. Coba di chat. Kalau suara terputus di chat ya. Oke, ketua kelasnya silakan. Ini ketua kelasnya siapa? Saya Pak. Silakan diambil screenshotnya. Izin Pak, saya sedang tidak memegang laptop. Mungkin dari teman-teman ada yang sedang memegang laptop teman-teman. Mungkin boleh bantu saya. Mungkin ada yang bisa bantu ketua kelas. Soalnya jaringannya agak sedikit ngelag di kampus Pak. Ahmad Krisna boleh bantu? Baik Pak. Enggak. Oke teman-teman, silakan on cam. Saya screenshot terlebih dahulu. Oke, untuk slide pertama. Apa Pak, nggak kedengeran? Kemudian untuk slide kedua. Oke, sudah Pak. 2 halaman sudah? Udah Pak? 2 halaman sudah kan? Iya Pak, sudah Pak. Oke, terima kasih semuanya ya atas waktunya ya. Materinya sudah selesai, tapi sudah saya percepat ya karena saya lagi kondisi tidak fit ya. Terima kasih semuanya. Silakan di kilas balik ya, supaya Anda lebih mantap untuk mengetahui transformasi Laplace ya. Sehingga nanti ketika Anda terapkan ke dalam analisis rangkaian listrik itu lebih mudah ya, karena Anda sudah hebat dalam proses penggunaan Laplace. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Saya tutup dengan ucapan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Terima kasih Pak. Iya, Pak.